Pemirsa, seorang pilot maskapai asing ditangkap petugas Bea Cukai dan Bareskrim Polri menyelundupkan puluhan ribu ekstasi, memanfaatkan fasilitas khusus kru penerbangan. Pelaku merupakan warga negara Malaysia, bahkan menyiapkan urin pengganti untuk memasukkan tes urin. MS pilot maskapai asing ini ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan penerbangan Kuala Lumpur, Jakarta. Saat pemindaian X-ray, petugas Bea Cukai mencurigai isi koper warga negara Malaysia ini. Tersangka menggunakan jalur khusus kru penerbangan kemudian diarahkan untuk diperiksa kopernya. Hingga petugas Bea Cukai menemukan 26 kg narkotika jenis ekstasi atau 70.000 lebih butir ekstasi tersembunyi dalam kopernya. Petugas juga menemukan 4 gram sabu yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi tersangka. Tak hanya itu, tersangka ternyata juga menyiapkan botol plastik kecil berisi urin yang diduga akan digunakan untuk memalsukan tes urin. Jalur pilot tersendiri, jalur kru ya, kru pilot tersendiri. Kemudian juga mungkin penanganan bagasinya tersendiri. Hal itulah yang mungkin membuat sindikat merasa melalui pilot ini aman. Hasil tes urin Dokes Polri tersangka positif sabu dan kokain. Temuan ini menguatkan dugaan tersangka menggunakan narkotika saat terbang atau bertugas sebagai pilot. Bareskrim Polri juga menduga tersangka bagian dari jaringan narkotika internasional karena tersangka mengaku sudah 3 kali membawa narkotika ke Indonesia, 2 kali tujuan Jakarta dan 1 kali tujuan daerah lain. Tersangka dijerat pasal berlapis, terancam hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Iya, pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu, jaringan Jakarta dan juga Surabaya. Satu pelaku ditangkap saat membawa sabu yang akan diedarkan ke Madura, Jawa Timur. Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan Jakarta, Surabaya. Pengungkapan berawal dari informasi adanya seseorang yang membawa sabu dari Jakarta menuju Surabaya. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap tersangka di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Petugas menggeledah tas ransel milik tersangka dan menemukan 1 kantong plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram. Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melaksanakan serangkaian penindakan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika golongan 1 jenis sabu yang dikemas dalam plastik ziplock. Tersangka yang merupakan residivis kasus narkotika ini sudah melakukan modus yang sama sebanyak 2 kali, membawa dan mengedarkan narkotika di daerah Surabaya dengan harga jual berkisar 35 juta hingga 40 juta dalam kemasan 1 buah plastik ziplock ukuran yang sama. Tersangka mengaku mendapatkan barang tersebut dari seorang pria bernama Iwan Sebastian alias Koh Iwan. Keduanya diketahui pernah bersama-sama menjalani pidana di Lapas Narkotika Cipinang. Rencananya sabu ini akan diedarkan di wilayah Bangkalan, Jawa Timur. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang terluka akibat kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Diduga kecelakaan disebabkan rem truk yang tidak berfungsi. Awas! Awas! Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di ruas Jalan Lurah Berangin, jalur lintas Bukit Tinggi Medan, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Insiden di jalur yang dikenal rawan kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang luka-luka dan harus menjalani perawatan medis.
Peristiwa bermula saat truk melaju dari arah Rubuk Sikaping menuju Bonjol. Saat melintasi jalan menurun, rem truk tidak berfungsi sehingga pengemudi kehilangan kendali. Truk kemudian menabrak truk tronton yang sedang berhenti di tanjakan karena mengalami kerusakan. Benturan tersebut membuat truk tronton terdorong mundur dan menghantam 3 mobil yang berada di belakangnya. Setelah menabrak 3 mobil, truk tronton keluar dari badan jalan dan terjun ke jurang sedalam sekitar 30 meter. Rekaman video warga memperlihatkan kepanikan pengendara dan masyarakat yang berteriak memperingatkan kendaraan lain serta berusaha mengevakuasi korban. Akibat kecelakaan ini, 2 penumpang mobil dan seorang sopir truk luka-luka. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping untuk mendapatkan perawatan. Kendaraannya terlibat, sementara kita data itu ada 3 kendaraan minibus, 1 mobil truk besar, 1 lagi mobil truk engkel. Korban sampai hari ini jumlah ada 3 ya. Memang tadi malam kita 2 masuk rumah sakit. Kemudian ada 1 lagi supir yang awalnya mungkin luka. Saat ini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Pasaman. Pengendara yang melintas di jalur ekstrim Lurah Berangin diimbau selalu memeriksa kondisi kendaraan dan meningkatkan kewaspadaan. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 terkait kasus tudingan ijazah Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Sidang pra-peradilan kasus ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dipimpin Hakim Tunggal Pra-Peradilan I. Ketut Darpawan. Sekaligus dihadiri Roy Suryo serta tim pengacaranya, hadir juga Bitkum Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon. Sidang kali ini mengagendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Selain itu, di persidangan juga dihadirkan Henry Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam sidang, saksi ahli menyebut ganti rugi tidak bisa diajukan secara subjektif. Jadi memang dalam hukum acara pidana, Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang KUHP itu, salah satu syarat untuk diajukannya pra-peradilan yang berkaitan dengan gugatan atau tuntutan ganti kerugian, tuntutan saya katakan, itu dasarnya di 173 ayat 1. Nah, salah satunya adalah apakah si tersangka, terdakwa atau terpidana ini gitu kan dirugikan atas perbuatan hukum berupa penahanan atau penangkapan yang tidak sah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan personalnya, artinya orangnya bukan dia. Yang ketiga, berdasarkan hukum. Jadi itu yang menjadi alasan sebetulnya secara normatif tentang ganti kerugian itu. Nah, tentang nominalnya itu mengacu ke PP 92 tahun 2015. Jadi itu yang harusnya yang memang yang terjadi pembahasan lah, saya tidak menyatakan perdebatan, pembahasan dalam persidangan tadi. Pak Refli, kata juga Pak Ristan dan juga Pak Gafur, sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh beliau itu, meskipun itu saya terus terang ya, karena saya beberapa kali juga menjadi ahli, itu tidak boleh hanya menggunakan asumsi atau ini pendapat saya dan silahkan kalau itu ditentang. Sebaiknya dia benar-benar netral gitu. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena pertama, ya, dia mengatakan salah dia sebenarnya. Tadi teman-teman mungkin nggak sampai karena saya ngikuti betul ya. Dia mengatakan minimal itu ketika dia mengucapkan pertama kali sesuai dengan aturan, dia bilang minimal 50 juta, maksimal 100 juta. Salah. Ya, itu ada rekamannya, silakan dilihat. Ya, minimal harusnya 500.000. Ya, kalau minimal 50 juta berarti kita dapat minimalnya 50 juta kalau menurut ahli tadi. Ya. Dalam pra-peradilan jilid ketiga terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, kubu Roy Suryo menuntut ganti rugi sebesar 206 juta rupiah atas penangkapan dan penahanan yang dinilai tidak sah. Dari Jakarta, Indira Utomo, Jaka Samsa, iNews melaporkan.